Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Danakia dengan FM 23130345. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi filsafat geografi. Sebelum itu, kenalan dulu yuk, kasih filsafat itu. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophi itu artinya kebijaksanaan. Jadi secara harfiah filosofi itu cinta akan kebijaksanaan. Filsafat juga adalah hasil tinjauan manusia untuk memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait keberadaan, makna, pengetahuan, serta aspek-aspek lain dari pemikiran manusia dan kehidupan manusia disertai kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi kebenarannya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas di PPT berikut ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah istilah bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki arti sesuatu yang memiliki wujud sementara. Logos yaitu sebuah ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Ruang lingkup ontologi terbagi menjadi 4, yaitu objek apa yang telah ditelaah ilmu. Yang kedua, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan antar objek tadi dengan daya tangkap manusia yang dapat berpikir, merasa, dan mengindra. Yang keempat, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa sebuah ilmu. Contoh ontologi dalam geografi. Yang pertama, penelitian mengenai bentang alam di suatu daerah yang memperlihatkan hubungannya dengan aktivitas penduduk, di mana ada kecenderungan kegiatan penduduk yang berpusat di wilayah daratan dibandingkan bentangan alam lainnya. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan teori ekonomi, manfaat, dan akses. Yang kedua yaitu faktor fisik. Menentukan perbedaan wilayah spasial migrasi penduduk, misalnya di daerah daratan dan di daerah pegunungan. Selanjutnya yaitu epistemologi, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh suatu pengetahuan yang sebenarnya. Epistemologi mengkaji tentang asal, struktur, metode, validasi, dan tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis epistemologi. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu empirisme, adalah pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, rasionalisme, yaitu akal atau pemikiran rasional sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, instruktivisme, yaitu pengetahuan yang tidak terjadi secara pasif tetapi dikonstruksi oleh individu dalam interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Yang keempat, realisme, yaitu keberadaan realitas yang objektif dan independen dari pemikiran atau pengamatan. Yang kelima, skeptisme, yaitu ketidakpastian dan keraguan tentang pengetahuan manusia. Yang terakhir, pragmatisme, yaitu pandangan yang menekankan nilai praktis atau kegunaan dari pengetahuan. Contoh epistemologi dalam geografi. Yang pertama, saat menyelidiki gunung berapi, seorang ahli geografi menggunakan teknologi geospasial untuk memetakan daerah yang terkena dampak menggunakan analisis kuantitatif. Temuan analisis berguna untuk mengambil keputusan pemangku kepentingan. Yang kedua, misalnya tentang anemometer. Pertanyaan epistemologi yang dimaksud yaitu bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan suatu anemometer. Dari apa yang kita ketahui itulah apa yang kita tangkap, bahwa benda itu benar-benar anemometer. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Aksion itu nilai, dan logos yaitu teori, yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, aksiologi yakni hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Contoh aksiologi.
seperti seseorang membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai informasi cuaca. Maka, dengan aksiologi, seseorang dapat mengetahui apakah informasi cuaca tersebut memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Pembahasan selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari geografi? Belajar geografi memberikan pemahaman tentang dunia yang lebih luas, membantu untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta memberikan wawasan yang penting tentang pemahaman isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, keberagaman budaya, dan bencana alam. Selain itu, dengan mempelajari geografi, kita dapat mengetahui informasi terkait fenomena alam di sekitar kita. Selanjutnya yaitu mengapa adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan. Persamaan kewilayahan dapat muncul karena beberapa faktor seperti iklim, geologi, dan topografi. Sedangkan perbedaan kewilayahan dapat disebabkan oleh variasi dalam sejarah, budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor tersebutlah yang menciptakan keberagaman antar suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tiap wilayah terbentuk dengan adanya proses interrelasi keruangan, yang dimana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor fisis-fisis, faktor manusia, faktor fisis manusia. Interrelasi yaitu hubungan yang saling terkait antar gejala yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di dalam suatu ruangan. Seperti contohnya, kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. Pertama, faktor fisis, yaitu persamaan kewilayahan yang mencakup berbagai aspek seperti topografi, iklim, geologi, hidrologi, vegetasi, dan geografi manusia. Faktor-faktor fisis ini memiliki dampak signifikan pada penggunaan lahan, pola perkembangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan gaya hidup manusia di suatu wilayah. Seperti daerah yang memiliki iklim yang serupa memiliki pola pertanian, jenis vegetasi, dan gaya hidup yang mirip. Dan sifat geologi suatu daerah dapat mempengaruhi jenis tanah dan sumber daya alam yang tersedia, yang pada gilirannya mempengaruhi penggunaan lahan dan ekonomi lokal. Kedua yaitu faktor manusia. Persamaan kewilayahan dari segi faktor manusia bisa disebabkan oleh aspek budaya, bahasa, atau aktivitas ekonomi yang serupa. Di sisi lain, perbedaannya dapat timbul dari sejarah, migrasi, atau kebijakan pemerintah yang berbeda di setiap wilayah. Yang terakhir yaitu faktor fisis manusia. Faktor fisis manusia dalam kewilayahan mengacu pada interaksi kompleks antar unsur-unsur geografis atau fisik dan peran manusia dalam membentuk karakter dan perkembangan suatu wilayah. Ini melibatkan kombinasi faktor-faktor fisik dan manusia yang saling mempengaruhi. Seperti contohnya, manusia lebih memilih untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan faktor fisik, seperti topografi, tanah, dan iklim. Manusia juga membangun pemukiman sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan fisik. Jadi, faktor fisik dan manusia yaitu konsep penting dalam geografi dan perencanaan wilayah yang mempertimbangkan hubungan kompleks antar unsur-unsur fisik, alam, dan tindakan manusia dalam membentuk dan mengolah suatu wilayah. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis artikel, ontologi, epistemologi, aksiologi yang berjudul Tsunami. Selanjutnya yaitu dampak perbedaan wilayah. Yang pertama, terjadinya interaksi dan interdependasi yaitu konsep hubungan timbal balik atau saling bergantung antar wilayah. Hal ini karena setiap daerah tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri sehingga tetap membutuhkan wilayah lain. Seperti contohnya, pergerakan barang sandang dari kota ke desa, sementara pergerakan barang pangan dari desa ke kota. Yang kedua yaitu terjadinya aliran jasa, barang, dan manusia. Aliran manusia seperti migrasi dapat mempengaruhi demografi
dan tenaga kerjaan suatu wilayah memberikan kontribusi pada dinamika sosial dan ekonomi setempat. Lalu, aliran jasa dan barang saling berkaitan. Jasa mengalir berdasarkan kebutuhan ekonomi dan keahlian khusus, dan barang mengikuti jalur distribusi transportasi, menciptakan pusat-pusat layanan di daerah yang lebih maju secara ekonomi. Yang ketiga yaitu kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa sangat penting untuk menciptakan tujuan bersama dengan melibatkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan dari kerjasama antar wilayah dan bangsa yaitu menciptakan kesejahteraan dan mengatasi masalah global secara bersama-sama. Selanjutnya itu kondisi wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas 7.700 km persegi. Indonesia juga memiliki rawan bencana seperti banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami. Indonesia memiliki penduduk kurang lebih 237 juta jiwa. Selanjutnya itu letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya itu multi ekosistem dan multikultural. Indonesia sangat beragam akan ekosistemnya seperti hutan, danau, sungai, dan laut. Keberagaman ekosistem berperan sebagai keseimbangan alamiah, keberlanjutan hayati, dan juga sebagai penyedia sumber daya alam. Sementara itu, multikultural Indonesia juga sangat berlimpah, mulai dari bahasa, suku, dan adat istiadat, serta nilai budaya lainnya. Indonesia tidak hanya kaya akan keberagaman alam, tetapi juga keberagaman budayanya, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Lalu selanjutnya yaitu masalah yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, persebaran penduduk tidak merata. Yang kedua, kondisi SDA terpencar dan tidak merata. Yang ketiga yaitu kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Lalu bagaimana geografi mengatasi masalah yang ada di Indonesia? Yaitu dengan upaya mengatasi kependudukan di Indonesia dilakukan dengan mengatasi masalah kependudukan di Indonesia melalui beberapa program, yaitu yang pertama program keluarga berencana atau KB, yang kedua peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yang ketiga memperdayakan perempuan, yang keempat pengembangan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, dan yang kelima yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Upaya untuk mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik mulai pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lalu selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan, yaitu etika lingkungan dan pelestarian lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Upaya ini bisa melindungi satwa dan flora melalui taman nasional, sehingga menjaga ekosistemnya dan berkembang secara alamiah. Upaya selanjutnya itu pemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang harus tetap diperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan alamnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, guna sumber energi terbarukan, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya itu penanganan kemiskinan. Berikut yang dapat diterapkan melibatkan peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pekerjaan, tetap menyediakan akses layanan kesehatan, program sosial, pelindungan sosial, dan kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Keseluruhan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pembahasan selanjutnya itu prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran.
Prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa bentangan alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Seperti contohnya prinsip persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, persebaran penduduk transmigrasi di Indonesia. Yang kedua yaitu persebaran interrelasi, yaitu gejala geografi yang berkaitan dari gejala lainnya dalam suatu ruangan. Prinsip ini menekankan hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan, serta antar berbagai faktor geografis. Dalam konteks ini, perubahan di suatu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian lainnya, seperti contohnya, sebagian besar dari penduduk pesisir pantai memiliki pekerjaan sebagai nelayan karena memiliki luas lautan yang harus dijelajahi, yaitu prinsip deskripsi. Prinsip ini untuk menggambarkan fenomena geosfer atau menjelaskan karakteristik fisik atau manusia yang membutuhkan deskripsi dengan melalui elemen-elemen seperti relief, iklim, tanah, populasi, dan struktur perkotaan. Tujuan dari prinsip ini yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu prinsip korologi, yaitu prinsip yang berfungsi menganalisis suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, sehingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Tujuannya yaitu menganalisis dan memahami pola-pola spasial fenomena geografis. Korologi membantu mengidentifikasikan dan menjelaskan keberadaan pola-pola khas dalam ruang geografis. Sebagai contohnya yaitu suhu udara di pedesaan lebih sejuk daripada suhu di perkotaan, karena di pedesaan banyaknya pepohonan dan tumbuhan. 10 konsep geografis. Yang pertama yaitu lokasi, mengkaji tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sementara lokasi relatif yaitu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antar dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Seperti contohnya jarak Jakarta ke Malang. Dan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik dengan berkaitan dengan waktu atau biaya angkutan. Seperti contohnya menggunakan pesawat membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. 3 yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi, seperti contohnya pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang keempat yaitu aglomerasi, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, seperti contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit dan daerah kumuh. Yang kelima yaitu keterkaitan ruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah, seperti contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di hulu. Yang keenam, interaksi dan interdepensasi, yaitu hubungan timbal balik atau saling berketergantungan antar wilayah. Seperti contohnya hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan
Masyarakat yang tinggal di pegunungan biasanya bekerja sebagai petani di kebun atau di ladang. Selanjutnya yaitu nilai kegunaan, mengacu pada keahlian yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Seperti contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisatawan. Baik, itu saja pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.